Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami akan menampilkan hasil wawancara kami mengenai kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah CPNS di Unit Kerja Universitas Jambi. Yang bertugas sebagai interviewer adalah Ibu Rista Mutia Anggraini, Ibu Sarmada, dan Bapak Enfurkon. Analisis dan kesimpulan dilakukan oleh Bapak Dian Eka Wijaya. Editor video ini dikerjakan oleh Ibu Sarah Febrina Heraningsi dan saya sendiri Zainil Abidin sebagai pengisi suara. Ada 3 narasumber yang kami wawancarai, yaitu Ibu Septi Sulastaris sebagai seorang calon ASN Pemda, Ibu Atika Depikasari sebagai guru sekolah pertama, dan Bapak Edi Yupersa yang bertugas sebagai laboran pendidikan fisika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Berikut ini adalah tayangan wawancara yang telah kami lakukan. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya-tanya sedikit sebenarnya sama Ibu Septi, tapi sebelumnya saya mohon Ibu Septi memperkenalkan diri sedikit, mungkin nama, terus sekarang kalau misalnya bekerja di mana dan lain-lain. Dipersilakan. Nama saya Septi Sulastri. Saat ini saya berprofesi sebagai calon ASN di salah satu pemerintahan daerah. Oke, Ibu Septi ini adalah calon ASN pemerintahan daerah ya. Nah, sekarang saya mau wawancara sedikit nih, ada beberapa pertanyaan terkait kesiapsiagaan bela negara. Nah, kebetulan Ibu Septi bekerja sebagai calon ASN juga ya, di mana kita itu dituntut untuk mengerti tentang bela negara ya Ibu Septi. Saya rasa sudah pernah diulas ya tentang itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu Septi. Jadi sebagai seorang ASN nih, apa yang Ibu ketahui tentang makna kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara itu adalah kesiapsiagaan setiap warga negara yang bisa meliputi tindakan, perilaku, dan sikap seorang warga negara yang menunjukkan kecintaannya terhadap negara. Hal itu dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan atau dalam rangka menjaga keutuhan negara, kedaulatan negara, juga keselamatan bangsa dan negara. Bagus sekali jawabannya Ibu Septi. Nah, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Ini nih. Jadi menurut Ibu sendiri, sebagai seorang ASN juga, terserah mau Ibu memposisikan diri sebagai ASN boleh, sama sebagai warga negara saja boleh. Jadi menurut Ibu, kemampuan awal bela negara apa sih yang harus dimiliki nih sebagai seorang warga negara? Kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki sebagai seorang warga negara menurut saya adalah kecakapan emosional dan spiritual, juga intelektual. Karena dengan 3 hal itu, maka seorang warga negara baru akan dapat bertindak, berperilaku, dan bersikap bagaimana dia mencintai negara. Ya, mungkin itu sudah dilakukan sendiri ya, sudah Ibu persiapkan di diri Ibu sendiri ya, karena menjawabnya itu lancar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Septi, jadi dalam hal kemampuan awal bela negara diperlukan kesiapsiagaan jasmani dan mental ya. Nah, bagaimana menurut Ibu mengenai hal tersebut? Apa saja yang harus dipersiapkan agar kita siap secara jasmani dan mental menurut Ibu Septi? Kesiapsiagaan jasmani dan mental tentu saja dibutuhkan dalam upaya awal bela negara. Karena hanya dengan jasmani yang sehat dan mental yang sehat, maka seorang warga negara kembali lagi akan dapat bersikap, berperilaku yang menunjukkan kecintaannya terhadap negara. Yang dapat dilakukan mungkin mulai dengan menjaga kesehatan, berolahraga secara rutin. Juga kalau untuk mental, bela negara mungkin dapat dilakukan dengan rutinitas mengikuti upacara atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bela negara, seperti perayaan 17 Agustus atau mungkin dari sekolah untuk dapat diterapkan kepada anak-anak dalam setiap upacara bendera. Terima kasih Bu Septi. Kita lanjut ke pertanyaan
terakhir ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Ibu Septi. Ini tentang bela negara juga. Menurut Ibu, apakah kesiapsiagaan bela negara itu hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri? Kesiapsiagaan bela negara itu menjadi tanggung jawab setiap warga negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Menurut Ibu Septi, setiap warga negara ya, tidak hanya TNI. Baik, mungkin itu saja ya Ibu Septi. Terima kasih banyak atas respon yang sangat memuaskan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga. Kita sini dulu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru Atika Devita Sari telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Baiklah Ibu Atika, di sini langsung saja saya akan mewawancarai Ibu untuk pertanyaan pertama. Apa yang Ibu ketahui mengenai makna kesiapsiagaan bela negara? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Nah, di sini ada beberapa yang menarik menurut saya mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan itu berarti bagaimana kita bersiap untuk bela negara, begitu ya. Nah, untuk bela negara sendiri itu adalah bagaimana kita untuk mengisi dan mempertahankan negara ini. Jika mungkin dulu bela negara dapat diartikan dengan kita berperang untuk merebut kemerdekaan. Nah, mungkin untuk bela negara dalam konteks sekarang adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu agar dapat untuk menjadi negara yang lebih baik dan baik lagi ke depannya. Nah, bagaimana kita mengisi ini mungkin dapat disesuaikan dengan tupoksi ataupun fungsi kita di dalam masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Tika untuk pertanyaan kedua Ibu. Menurut Ibu, kemampuan awal bela negara apa yang harus kita miliki sebagai, di sini Ibu sebagai guru ya. Nah, kemampuan apa kira-kira Ibu? Baik, untuk kemampuan awal bela negara, menurut saya pahami sebelum kita melakukan bela negara adalah pemahaman mengenai sejarah dan apa arti dari bela negara itu sendiri. Nah, jadi kenapa sejarah? Karena bangsa yang maju atau bangsa yang baik itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Jadi ketika kita untuk bagaimana mengimplementasikan bela negara, kita harus tahu dulu nih perjuangan dalam kemerdekaan itu. Jadi kita bisa terinspirasi untuk sekarang pasca merdeka itu dalam bela negara. Nah, mungkin begitu Ibu. Dan untuk pertanyaan ketiga Ibu, dalam hal kemampuan awal bela negara diperlukan kesiapsiagaan jasmani dan mental. Nah, bagaimana menurut Ibu Tika mengenai hal tersebut dan apa saja yang harus dipersiapkan agar kita siap secara jasmani dan mental seperti itu? Baik, untuk siap secara jasmani berarti kita harus memiliki fisik yang sehat. Lihat atau kita perhatikan mungkin adalah konsumsi apa yang kita konsumsi, kan begitu ya kalau untuk yang jasmani. Kalau untuk juga dari pemahaman kita mengenai bela negara tersendiri, karena pada dasarnya fisik itu tergantung dari data paham atau kita mengerti yang dengan bela negara. Fisik itu selain dengan konsumsi makanan tadi, mungkin dengan berolahraga yang penting bisa lebih sehat juga. Mungkin begitu. Baik, kita untuk pertanyaan terakhir di sini, apakah kesiapsiagaan bela negara itu hanya menjadi tanggung jawab TNI saja atau kita juga berperan di sana? Baik,
untuk bela negara sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya Ibu untuk kesiapsiagaan bela negara. Mungkin setiap elemen dari masyarakat itu memiliki perannya masing-masing dan tidak hanya tertumpu pada TNI dan Polri saja. Oke, terima kasih Ibu Tika atas waktunya. Mohon maaf ya Ibu ya kalau ada kesalahan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya M. Furton, salah satu peserta Laskar CPNS Kemdikbudristek tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang laboran di FKIP Universitas Jambi, yaitu dengan Bapak Edi Yusesa SPD. Baik, Pak Edi, terkait dengan bela negara Pak ya, khususnya kesiapsiagaan bela negara. Kita sebagai warga negara ini harus bela negara dan harus siap siaga. Nah, menurut Bapak, apa sih kesiapsiagaan bela negara? Kalau kita berbicara kesiapsiagaan, kita ini merupakan suatu proses. Jadi dalam menerapkan kehidupan kita terus kita harus menyesuaikan juga ya, seperti itulah bagaimana kita memproseskan. Nah, menurut Bapak, jadi kesiapsiagaan bela negara itu perlu nggak dimiliki oleh warga negara? Untuk warga negara sangat perlu. Ya, kalau kita berbicara tentang itu berarti kita apa pentingnya itu berarti kita ingin mendapatkan dua-dua ya. Ingin memperoleh dalam hati seperti dan yang kemudian menyerang itu kita dapatkan kita bicara pentingnya kesehatan. Itulah kita akan membentuk jiwa-jiwa warga. Nah, kalau menurut Bapak, apakah kesiapsiagaan bela negara ini itu hanya menjadi tanggung jawab TNI atau Polri? Karena kan kita identik ya kesiapsiagaan bela negara itu dari kita identik dengan keamanan, pertahanan dari polisi atau TNI. Nah, menurut Bapak, apakah kita sebagai warga negara biasa, dari kalangan polisian ataupun dari militer itu juga perlu memiliki kesiapsiagaan? Baik, kalau berbicara apakah militer aja yang memiliki? Ya, kenapa? Karena untuk tanggung jawab kita bersama, kita bela negara ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya, selaku warga negara Indonesia. Jadi untuk untuk bela negara itu menjadi kewajiban kita semua, tidak hanya dari Polri, dari TNI khususnya gitu ya. Nah, sebagai warga negara tadi kan kata Bapak, kita sebagai warga negara biasa gitu ya, itu juga harus memiliki kesiapsiagaan bela negara. Nah, lalu bagaimana Pak itu penerapan itu kesiapsiagaan bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa Pak? Baik, jadi dalam ini ya, dalam menjaga bela negara di lingkungan masyarakat gitu ya, kita itu biasa harus meningkatkan dan menerapkan sikap ya, dan itu dan kita harus bekerja itu berdasarkan prinsip gotong royong, artinya bekerja dalam prinsip gotong royong. Selain itu kita juga ya, seperti ya, dalam kehidupan masyarakat ya, dengan apalagi hari gitu kan kita punya hari itu makanya itu lah. Nah, mungkin ada cerita dari Bapak bagaimana caranya kita ini bisa memiliki
bicara kan ada kesiapsiagaan bela negara kan secara jasmani dan rohani Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak seperti apa kesiapsiagaan dalam bentuk jasmani dan rohani? Mental ya. Baik. Kalau dari segi jasmani ya, dalam kita kita menyiapkan lah ya. Nah, dari segi jasmani itu kita itu ya seperti biasa dari pagi bangun subuh kita menjaga kesehatan kita, ya kan, bangun olahraga kecil, olahraga ringan, berkebun dan sebagainya gitu kan. Dan itu menjaga kebugaran fisik kita itu dapat menjaga kebugaran fisik kita. Itu salah satu bentuk dari jasmaninya kita. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang mental itu berarti kita memahami kondisi mental kita, memahami bagaimana kita beradaptasi ya, kita harus mampu beradaptasi dengan siapapun. Itu salah satu mental ya. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya dan juga sharingnya terkait bela negara. Nah, demikianlah Bapak Ibu bincang-bincang saya dengan Pak Edi Versa tentang kesiapsiagaan bela negara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dapat dikatakan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah kesiapsiagaan setiap warga negara dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia atas dasar kecintaannya terhadap negara. Warga negara harus memiliki kecakapan emosional, spiritual, intelektual, dan pemahaman sejarah sebagai kemampuan awal bela negara. Di sini Soekarno pernah berkata, jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah bela negara mereka berbeda dengan bela negara kita, tapi nilainya akan tetap sama. Kesiapsiagaan bela negara adalah kewajiban semua warga negara. Dalam era merah putih, junjung tinggi tiada henti, jayalah selalu Ibu. Kesimpulannya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nilai-nilai bela negara harus tertanam dalam diri setiap warga negara.